membahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Riz Gavara. Bersama saya Sena yang saat ini lagi minum 5 kali sehari, 3 kali 12 jam. Dan ini tetap sakit. Tai lah. Waduh, mending inilah gue menyarankan lu pergi ke tabib. Ke tabib, siap tabib. Gue nanti dikasih racikan pembesar penis ya. Gue pernah lagi ini. Lu pernah pergi ke tabib buat besarin penis lu? Sir, gila. Bukan, maksudnya tuh gue gue punya cerita cu. Maksudnya tuh gue pernah punya cerita gitu loh. Jadi kan gue dulu pernah kali lu pergi ke tabib besarin penis gak berhasil. Kok 2 kali sih anjing? Gue punya cerita ya. Jadi dulu tuh kan gue pernah daftar apa ya, kayak sekolah kedinasan gitu, semi militer gitu. Kan ada ini ya kan, tes semapta kan. Tesnya harus gedein penis. Anjir. Gila. Bukan dong. Gila bener. Terus bukan gedein penis, gedein peler tapi. Oke. Tesnya harus gedein peler. Terus ditarik-tarik gitu. Aduh anjing lucu. Shut. Jadi kan ada semapta kan ya, ada tes semapta kan, tahu kan? Semapta tuh kayak olahraga gitu, lari, terus push up, pull up kayak gitu kan. Jadi gue nggak tahu dia asalnya dari mana kan. Jadi cerita setelah tes kayak gitu kan, di warung tuh pada minum es kan. Ada gue nggak tahu dia tuh asalnya dari mana. Cuman dia cerita tuh kalau misal malamnya sebelum hari itu tes, biar staminanya kuat, dia tuh pergi cari jamu. Di gobloknya dia tuh bilangnya jamu kuat ke penjualnya. Dikasihlah obat kuat buat begituan cuy. Katanya adem panas dia malamnya. Iya bodoh banget. Maksud gue kan ada gitu, lo ke tempat orang yang maksudnya ya jual jamu kuat gitu. Maksudnya lu harus tanya dulu dong, nih jamu kuat buat apaan Pak tabib. Iya, maksudnya dia kagak staminanya buat lari gitu ya, kagak kuat, malah dia sange anjing. sange sama tempat larinya ya. Tolol bener. Sama stadionnya ya. Di mana-mana di lapangan ya kan. Terus tiba-tiba gesek-gesekin di ini tiang. Yang dikhawatirkan tuh dia lari sambil coli mungkin. Bangke. Aduh. Oke. Balik lagi ya di Mencekam mengulas cerita komedi seram. Yoi. Karena setiap cerita pasti ada komedinya. Oke. Gitu gak sih? Iya gitu ya. Gue bingung kan. Hey, ini harus gue terusin. Oke, hari ini gue bakal bercerita. Ada cerita baru lagi. Ini gak mau disebutin namanya, tapi dikasih judul nih sama ceritanya nih. Judulnya itu adalah Korban Tumbal. Tumbal lagi nih. Waduh, tumbal lagi nih. Kalau gue ngomongin tumbal nih udah nih mengerikan nih. Oke. Gimana? Cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah rumah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan. Tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah dengan dagangannya laris. Tapi sejak itu, sakitnya malah makin parah. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya, seperti orang yang sedang haid dan perutnya sering sakit. Waduh, warnanya kehitaman bro. Iya, ini guna-guna nih sih. Gue mau nyeletuk tapi nggak mau. Gue nggak mau nyeletuk apa-apa nih. Oke, gue lanjut ya. Mengerikan soalnya. Lanjut. Dia berobat ke dokter dan dilakukan USG. Dokter bilang dia hamil. Waduh. Dia sering cerita ke saya tentang penyakit. Jadi katanya hamil. Iya, dia kan cek ke dokter tuh dilakukan USG. Kata dokternya, dia itu hamil. Oke. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya. Tapi dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya gak percaya saat saya lihat foto USG-nya. Saya bilang ini aneh. Oh, ini udah berkeluarga berarti. Maksudnya kan kayak seneng kan temen-temennya kan. Ini bukan ini ya yang kecelakaan gitu ya. Bukan
Iya. Biasanya USG kandungan di awal kehamilan gambarnya bulat, seperti bola pingpong. Bukan. Enggak dong, enggak kayak bola pingpong dong. Bola basket. Waduh, gede banget berarti. Ada Air Jordan tuh di perutnya. Bener. Logo Jordan tau gak sih, dicap Air Jordan gitu bro. Logo Jordan. Tahu. Hampir mirip segitiga loh, kan? Aneh nih. Nih, oh ya nih. Bagaimana ketika USG lu jadi dokter nih? Ya kan? Di USG ada segitiga di dalam perut. Apa yang lu lakuin sebagai dokter, misal lu dokter? Ibu ini ikut aliran ini ya, Illuminati ya, pasti ya. Ada segitiga di dalam rahim ibu ini. Oh, merujuknya langsung ke sana. Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Oh ya, loh siapa tahu dia nelen sempak, Cuk. Karena bisa, kan sempak kalau mungkin jadi. Di USG kan dia segitiga juga. Ya maksud gue kan nggak tahu ya. Masa nelen sempak ya sih? mungkin tiba-tiba lapar gitu kan, makan sempak. Oke, lanjut ya. Buat lauk ya, benar. Saya anjurkan dia untuk beli tes pack. Dia tes, hasilnya negatif. Oh, berbeda nih berarti hasilnya. Coba sekali lagi, hasilnya sama, negatif juga. Sejak itu, dia mulai pergi berobat ke orang pintar, seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu bilang dia disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa enakan. Loh, sama kakek-kakek terus enakan ya, malah enakan ya. Jadi lebih leluasa gitu ya, lebih terang-terangan, lebih enggak dong. Apa sih? Enggak ya. Apa sih? Ya kan enakan, maksud gue kan ada konotasi enakan tuh dalam hal yang lainnya ya kan. Ya jadi lebih fit kali ya. Lebih fit, lebih ini gitu, lebih bugar gitu kan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain. Orang pintar juga. Jawabnya cukup mengerikan. Adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular. Ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Waduh, ini udah pasti kayak film-film yang zaman dulu bro, yang iya. Tahun 2000-an bro, diperkosa setan. Diperkosa ada, setan, kan? Hantu ya. Hantu ular, siluman ular. Tapi ngeri anjing, maksudnya kalau beneran ya. Biasanya kan kalau digauli siluman ular kan berarti dia bertelur dong. Iya dong, ular kan ular itu kan bertelur. Iya sih, harusnya bertelur. Tiba-tiba dia bangun pagi, kenapa ada telur gitu? Iya gitu kan, aneh juga gitu kan. Ya oke, gue lanjut ya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Maaf, ini bukan cerita porno, tapi ini kenyataan. Setan itu berwujud ular. Adiknya disikat juga. Adiknya disikat juga bro, menyerupai suaminya. Step sister. Ya karena kan dirasuki pak. Atau mungkin di film itu memang dirasuki men. Iya. Oke, lanjut. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Dan adik saya adalah calon korbannya sebagai korban tumbal pesugihan. Usut punya usut. Oh, pasti namanya Indra Bruggman kan? Kenapa? Indra Bruggman tuh siluman. Ya dari tadi soalnya an ini pasti namanya terakhir Indra Bruggman. Anjing, masa pesugihan? Masa Indra Bruggman tiba-tiba pesugihan? Gue kira tadi kan frasa kan, kayak puisi gitu. Gue lagi baca cerita pak, bukan lagi pantun. Oh bukan ya, bukan lagi main puisi ya, bukan ya. Oke, lanjut. Usut punya usut. Ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semuanya bungkam. Tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita muda umur 20-35 tahun. Waduh, ini dukun cabul nih pasti nih. Iya, benar. Ini ulah-ulah dukun cabul nih pasti nih. Seperti dia punya fetish terhadap
wanita dengan umur 20-30 tahun gitu kan. Bukan itu sih fetishnya, bukan itu sih menurut gue. Dia fetishnya adalah dia harus berwujud seperti ular, cuy. Oh iya benar. Enggak ya? Oke. Tapi apa ya, maksudnya kayak kalau misal cerita-cerita kayak gitu ya, biasanya yang menyerupai itu adalah si Bang Wowo kan, yang bisa ya. Kata siapa anjir? Enggak, maksud gue tuh banyak cerita yang kayak gitu bro. Dan itu tuh pelakunya tuh Bang Wowo, iya gak sih? Oh, pelakunya. Iya kan? Kemungkinan sih iya ya. Tapi enggak semua sih. Kayaknya kebanyakan rata-rata ya memang jin aja sih. Enggak ada sejenis Bang Wowo. Atau mungkin nih Bang Wowo ketepatan waktu dia kena ke pergok gitu kan. Oh ngono le men. Tahu gak sih yang di Instagram? Omamu adile. Nggak tahu. Mungkin ini ular ya, tapi ular celana nih. Ular celana si dukun aja nih. Bener. Ini kayak kasus-kasus ini bukan sih? Kasus-kasus kolor hijau ya kan? Bener. Nah kolor hijau tuh bener. Maksud gue kenapa namanya kolor hijau dan dia menyerang wanita gitu. Gue kan Hulk nggak seganas itu terhadap wanita, malah dia lemah sama wanita kan. Oh iya bener sih. Cuman karena apa ya, menurut gue anehnya ini sih, dimana ini kan alasannya buat pesugihan kan. Cuman kenapa dia pesugihan, syaratnya tuh dia harus menggauli para wanita dengan range umur yang udah ditentukan gitu loh. Kayak terstruktur gitu bro. Emang tadi pesugihan bro? Iya alasannya. Jadi kayak dia kan berobat ke orang pinter nih. Nah katanya tuh dia yang ngelakuin hal itu ke dia itu karena dibuat pesugihan gitu loh. Oke, bentar nih ada yang mau beli nih kayaknya nih. Bentar ya bro. Atau udah dicukupkan saja? Boleh sih. Karena memang ini ya, kita memang lagi sibuk ya, jadi ya gitulah. Tetap keluar dong episodenya dong. Oke, tetap di mana? Tetap di Warung Kelontong. Enggak, tetap sadar sisi lain dari alam bawah sadar.